Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Saya Anne Gracia dari Dayan Nazran Azza. Kali ini ingin memperkenalkan kepada Anda masyarakat yang sungguh-sungguh ingin menjalani hari-hari dalam karya dengan kesehatan yang prima. Menarik ya? Kalau kita bicara kesehatan yang prima, kadang-kadang tergelitik dikit nih, apa saya betul-betul fit ya? Ada tetangga, saudara, kenalan kita yang suka mendadak dapat kejutan yang berita dari ternyata dia medical check up, atau dapat kejutan berita ada keluhan dikit-dikit gitu ya, lalu vonis. Waduh, kalau sudah main dengan vonis, dan vonisnya itu adalah penyakit yang langsung terbayang rasa nyeri berkepanjangan, atau terbayang suasana yang menyedot ekonomi, pasti bakal deras mengucur habis. Ya, kondisi seperti itu tidak sama sekali kita harapkan terjadi dalam keseharian kita. Karena itu, bersama Dayan, kami ingin memperkenalkan kepada Anda, ada hadir sebuah inovasi di tingkat dunia yang memang penemunya sendiri punya kerinduan untuk bisa bukan hanya mencegah ya, tapi kemudian bisa melakukan cancel. Apa sih cancel? Cancel itu artinya baru aja ada tanda-tanda bakal muncul sesuatu, cepet-cepet bisa dihentikan prosesnya. Kalau delete, saya pakai bahasa komputer. Kalau delete, udah keburu ada jejak digitalnya. Gak sama sekali bisa terhapus. Apalagi di zaman internet ya. Rekam digital di cloud, wah udah deh. Akan terus ada sepanjang perjalanan. Maka cancel sebelum enter. Kami akan bercerita kepada Anda tentang Cancer Differentiation Analysis dari NPEC Bio yang dibawa oleh Dayan Nazran Azza untuk Anda, masyarakat Indonesia. Cancer Differentiation Analysis. Ada sesuatu yang dianalisa di sini. Dan analisanya adalah mengamati bagaimana perilaku dari sel-sel di dalam tubuh kita. Ternyata bukan kita aja ya yang punya kelakuan bisa aneh-aneh gitu ya. Ternyata dari dalam kita juga memang sudah bisa begitu. Sel di dalam tubuh kita itu seharusnya punya program kelakuan yang menetap. Perilaku menetapnya satu, syarat yang pertama, dia membelah satu hanya boleh jadi dua. Udah syarat program tuh, default namanya, gak boleh diubah-ubah ya. Yang kedua, dia punya umur, jadi program to death, cell death program, itu yang biasa dipakai istilahnya. Jadi ada umurnya, sel itu memang berakhir tugasnya dan diganti oleh sel lain. Itu kenapa manusia di usia yang sangat muda banget, bahkan semasa di dalam kandungan, itu sel tubuhnya penuh dengan sel-sel yang bertugas untuk menjadi bentukan pertumbuhan dari organ. Kemudian sel-sel ini nantinya ada umurnya dan diganti sel baru. Awet muda ya? Mestinya begitu idenya. Tapi juga berarti kalau kita ada luka, kita bisa sembuh. Kalau kita sakit, kita bisa dipulihkan. Namun, pada satu kondisi, ada sel yang tidak memenuhi kedua persyaratan ini. Dia tidak membelah satu jadi dua, tapi satu jadi banyak. Persyaratan kedua tidak dipenuhi juga. Mestinya dia punya umur dalam program hidupnya untuk selesai berfungsi, ganti dengan yang baru.
Enggak, dia terus saja bekerja membelah sehingga dia dianggap terus berada di fase belah 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 belah. Dia tidak berhenti membelah. Itulah cikal bakal dari kanker. Pada waktu dia hanya belah 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 sampai tempatnya nggak muat lagi, dia bikin benjolan deh. Kita punya tumor ya. Sudah kanker belum? Tanya dokter ya nanti. Nah, masyarakat Indonesia yang mencintai kesehatan, biasanya kita melakukan program deteksi dini. Tapi kami mau mengatakan, deteksi dini sekarang tidak cukup lagi untuk melawan kanker. Deteksi dini berarti menemukan saat bukan hanya belah 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 belah, tapi dia sudah berada kadang-kadang di fase yang mengganggu kehidupan kita. Bagi wanita, ada pembelahan, ada penumpukan, ada benjolan di payudara. Ada syarat memang yang kemudian diceritakan banyak penyuluh di bidang kesehatan. Syarat 1, benjolannya terasa masih ada batas, itu masih tumor. Tapi kita mana tahu batasnya? Sepertinya gak jelas ya. Ya, akibatnya tanya kanan, tanya kiri, tanya suami, tanya ibu, tanya. Lalu ke dokter, minta lagi second opinion, third opinion. Pada saat itu yang tadinya benjolan yang harusnya jinak sudah menjadi benjolan yang tidak terkendali. Rekan-rekan semua, kalau boleh, sebelum ada benjolan, kita sudah diketahui punya sel yang perilakunya nggak ikut program. Di sanalah analisa dilakukan untuk menemukan mana sel yang masih berada dalam batasan programnya dan mana sel yang sudah nakal. Untuk itu, cancer differentiation, membedakan, analysis dilakukan, menemukan Anda berada pada risiko yang rendah, artinya sehat. Atau Anda berada pada risiko yang mulai ada yang nakal nih. Taunya dari mana sih? Karena pada CDA, dia memeriksa kelistrikan dari membran kulit sel. Kalau listriknya meningkat, maka pada saat itu berarti dia bukan membelah 1 jadi 2, tapi dia membelah jadi banyak. Maka di saat baru perilakunya nakal, berubah dari program, kita sudah bisa menemukan. Kalau kita high risk, fase itu segera datang ke dunia kedokteran yang akan membantu Anda mendiagnostik. Kita lebih cepat ketemu yang disebut sebagai stage 1. Selama ini dunia kedokteran sering merasa kecolongan, ketemunya udah stage lanjut. Jadi dokter-dokter untuk bisa sukses melakukan terapi, ya kadang-kadang harus kecewa ya. Mari, dengan Anda mengenali Cancer Differentiation Analysis, maka Anda bisa menemukan apakah kondisi tubuh kita di bagian yang mikro pada selnya itu sudah memberikan sinyal-sinyal, tanda-tanda bahwa dia berubah perilaku dan naik ke level berikutnya. Kami punya satu gambaran yang semoga bisa memudahkan Anda. Pada gambaran yang disampaikan ini, kita mau menceritakan bahwa kadang-kadang pertumbuhan itu, pembelahan itu terjadi di bawah radar. Dan kalau di bawah radar itu dia pertumbuhannya reguler, aman. Namun kalau dia kena radar atau pertumbuhannya menjadi pesat keluar, maka itu bisa ditemukan oleh penanda-penanda tumor atau penanda-penanda kanker. Kita bekerja menemukan yang berada di bawah radar. Semoga dengan cara ini kita bisa mencoba mencari jalan solusi yang paling cepat, paling nyaman, dan membawa kehidupan kita pada karya yang luar biasa. Kalau Anda sudah ketemu dengan hasil dari screening CDA,
what to do next? Kita mau kemana? Kalau low, sehatnya harus dipertahankan. Caranya, kalau medium, ada yang mulai mengganggu. Apa yang harus dilakukan? Kalau high, aduh, ini sel mesti diapain? Sahabat, masyarakat sehat Indonesia, mari kita akan berjumpa dengan rekan-rekan dari satu bidang ilmu yang akan memberikan kepada kita terobosan untuk mengatasi situasi yang membangunkan kecemasan kita. Jangan cemas, lakukan action. Sahabat Sehat Dayan, kali ini saya ditemani. Ini sahabat kita semua yang dahsyat. Karena perjalanan dalam karyanya itu dimulainya pada topik untuk mengatasi CDA ini ya, di research. Kan jarang. Biasanya dokter itu langsung menggunakan teknologi yang diperkenalkan di edukasi. Beliau ini tidak. Beliau ini ikut dalam research, baru kemudian memanfaatkan teknologi itu. Kita kenalan dulu. Dokter sebutkan lengkap namanya. Kalau saya kenalnya nanti nama panggilan. Halo, saya Dr. Herbowo Purnomo, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik, Magister Manajemen, Master of Business Administration. Ternyata bidangnya kan seru. Dok, kok nyelip-nyelip sampai ke master management? Ada yang di manage rupanya ya dok? Karena memang di kesehatan itu satu sisi kita berada di satu sisi kemanusiaan ya, yang setiap menit kita harus berjuang untuk menyelamatkan mereka yang perlu dibantu. Betul. Sedangkan di satu sisi fungsi sosial dari kesehatan jelas kita harus eksis juga untuk membiayai supaya ada subsidi silang antara yang membutuhkan sama yang bisa membantu. Itu manajemen yang langsung bunyinya ke manajemen bisa organisasi kemasyarakatan ya. Tapi kelihatannya dokter menggunakan juga ilmu manajemennya ini untuk melakukan pengelolaan yang lain ya. Dengan temuan-temuan, dengan research, perjalanan research sampai akhirnya dokter mengambil sikap untuk memilih. Itu pengelolaan dipakai juga kan ya dok? Betul, jadi jelas dari awal kita sudah mulai mengelola kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk sisi kemanusiaan, yaitu dengan penelitian dalam bidang stem cell ini. Yang kalau di dunia ini sejak tahun 2005 sebenarnya sudah dimulai dengan sel-sel domba waktu itu. Jadi penelitian sel-sel domba yang diambil kemudian diaplikasikan untuk memperbaiki sel-sel sakit pada manusia. Ya. Dengan berjalannya waktu maka penelitian terus berlanjut dan sekitar awal tahun 2010 mungkin itu mulai ada yang kita sebut sebagai umbilical cord atau diambil dari itu 5 tahun ya, dia butuh waktu perjalanan. Ada yang diambil dari ari-ari istilahnya, jadi baby yang baru lahir, bayi yang baru lahir disimpan, kemudian jika dibutuhkan dia diambil sel-selnya untuk bisa dipakai untuk menyembuhkan penyakit. Dan waktu itu umbilical cord adalah untuk si baby itu sendiri dulu ya awal-awalnya. Betul, untuk si bayi dan si ibu. Karena pasti DNA-nya pasti cocok. Iya, pasti DNA-nya. Si ayah kebagian nggak? Sedangkan kalau dilihat itu antara ayah dan ibu itu maka 25% itu lari ke ayah DNA. Sedangkan 75% baby itu lari ke ibu. Jadi bisa dibilang ayah juga kebagian tetap di situ. Jadi masih ada potensi kebutuhan untuk ayah dari umbilical cord. Betul, itu ya. Bisa. Itu teknologi lama ya? Betul, karena kalau
maju lagi ke masa saat ini, maka stem cell yang diambil adalah dari diri pasien itu yang diaplikasikan untuk diri mereka sendiri, sehingga bisa dibilang DNA-nya 100% cocok. Milik sendiri Milik soalnya. sendiri. Dan sel-sel yang ada jelas lebih paham dengan apa yang terjadi pada tubuh manusianya sendiri, sehingga dia harus memperbaiki apa, harus mempertahankan sel apa, dia lebih paham. Itu karena kita tadi juga sempat di awal menyebutkan bahwa sel itu memang punya program dan punya perilaku gitu ya, Dok ya. Iya. Maka kalau diambil dari diri kita sendiri, dengan sendirinya dia match ya. Betul. Dengan yang sudah kita punya. Lebih pasti cocok. Lebih pasti. Oh, lebih pasti. Bayangkan kalau seorang magister di bidang pengelolaan bilang pasti, itu keren banget ya. Dan sahabat sehat, kita ternyata sekarang ini punya teknologi yang semakin maju, dan kemajuannya selnya itu terus ya, Dok ya. Selnya itu juga. Cuman kemajuan untuk mengolahnya itu yang terobosannya makin lama berkembang makin hebat. Betul. Jadi memang selnya dari zaman primitif dulu mungkin sel manusia ya sel manusia sama. Hanya sekarang pengelolaan itu jelas seperti mobil, mungkin mobil tahun 50 dengan yang hari ini jelas berbeda. Tapi sama-sama mobil, tetap mobil. Tugasnya, fungsinya ya ngeglinding juga gitu ya, Dok ya. Baik, sahabat sehat, kita sekarang akan masuk pada pembahasan bagaimana relasi antara hasil CDA dengan pemanfaatan stem cell. Sahabat sehat, pada waktu kita menemukan bahwa hasil dari CDA kita ternyata adalah low risk, aman dong. Artinya kita berada pada kondisi sel-sel dengan perilaku yang baik, mengikuti program yang seharusnya. Tapi apakah kita puas? Belum tentu. Dunia sekitar kita, lingkungan sekitar kita adalah lingkungan yang karsinogenik. Polusi, gas, pekerjaan yang berat, overtime juga loh. Bapak lagi yang kerjanya deadline nih, stres, itu semuanya bisa ya. Nah, kondisi temuan low risk bukan berarti kita tidak butuh rejuvenisasi. Yuk kita dengarkan penjelasan Dr. Herbowo bagaimana stem cell bisa menuju program peremajaan dan juga anti-aging. Dr. Herbowo, silahkan. Tuh, jadi stem cell sendiri memang digunakan selain untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, dia juga dipergunakan untuk mempertahankan dari sel-sel yang ada supaya tidak jatuh menjadi sakit. Atau istilah gampangnya adalah sel-sel tetap berada dalam kondisi yang prima. Nah, kondisi yang prima itu kalau diibaratkan adalah usia pada menjelang 30 itu mencapai puncak prima, dan 35 ke atas itu mungkin mulai terjadi penurunan dari sel-sel yang ada dalam tubuh kita, sehingga selain organ dan fungsi dari masing-masing organ itu jelas harus ada pertahanan. Nah, pertahanan untuk tetap prima itu bisa didapatkan dari perbaikan sel-sel atau pertahanan sel-sel itu supaya tidak menjadi jatuh sakit atau jatuh menjadi sel yang tua. Nah, ini dibantu dengan stem cell tadi yang diaplikasikan dari tubuh manusia itu untuk dirinya sendiri. Dr. Herbowo, kita lagi bicara rejuvenisasi. Sebetulnya kan alamiahnya kita manusia itu punya ya sel yang disebut sel punca itu ya, stem cell. Cuman ya tadi dokter bilang primanya 30-an. Makanya kita lebih gampang capek ya, udah makin tambah umur itu. Betul. Karena rupanya sel kita tuh nggak lagi remaja semua gitu. Ya, karena pasti manusia itu ada downtime-nya. Dan itu mulai pada usia 30, di mana puncak-puncaknya itu maksimum, kemudian mulai ada penurunan. Apakah itu dari hormonal, apakah dari sel-selnya, dan juga reproduksi sel itu sendiri. Dan nutrisi tentunya ya. Terpengaruh dengan nutrisi. Iya. Nah, bicara soal nutrisi kan seru. Biasanya kita punya mesin ini, taunya kan low tech gitu ya.
sama ikan goreng, pakai nasi lagi ya Dok ya. Tahu-tahu ketemunya burger gitu kan. Ujung-ujung kita ketemunya daging 300 gram gitu di hadapan kita. Ini jeroannya kita belum tentu siap berubah. Yeah. Sementara anak muda sekarang rasanya di perjalanan kita dari rumah masing-masing menuju lokasi kita ngobrol ini itu aneka budaya, negara bahkan menghadirkan tawaran menunya mereka. Dok, apakah dengan menggunakan stem cell itu berarti kita harus terus-menerus dapat treatment stem cell untuk rejuvenisasi atau cukup memperhatikan secara reguler setelah pengecekan tertentu? Ya, memang sebelum dilakukan pemberian stem cell biasanya ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan untuk mendeteksi seberapa kerusakan yang ada dalam tubuh diri kita masing-masing. Nah, dari itu kita bisa menentukan jika diperlukan terapi itu mungkin biasanya berulang. Tapi hal ini pasti tergantung pula pada kesiapan dari sel-sel tubuh tiap-tiap manusia. Apakah dia cukup hanya sekali terapi, kemudian sel-selnya bisa memperbanyak sendiri, sehingga cukup mungkin 1-2 kali terapi sudah cukup. Karena selanjutnya dia sudah dijaga agar tetap seimbang. Selain tadi juga mempertimbangkan menu seimbang, yang harus tidak bisa dilanggar karena beberapa aneka rupa makanan yang datang dari luar itu jelas menggugah selera dan pasti punya impact buruk. Betul. Artinya kita direjuvenisasi dengan stem cell, tapi harus didukung dengan lifestyle. Betul. Jadi healthy lifestyle tetap diperlukan supaya kita tetap low risk pada kondisi yang tidak kita inginkan. Sahabat sehat, kalau hasil dari pemeriksaan CDA menyebutkan kita berada pada kondisi medium risk, artinya kan sel-sel kita, bagian mikro dari diri kita ini mulai ada yang melanggar programnya, mulai ada peningkatan ketegangan kerja, dan bisa jadi sudah mulai ada pembelahan di beberapa area yang menunjukkan tanda-tanda mau keluar dari jalur. Dr. Herbowo, kita yakin karena stem cell ini adalah dari diri kita, maka dia bisa dipakai untuk mengendalikan situasi yang mulai keluar dari program. Dokter ceritakan, apa program stem cell yang spesifik pada kondisi ini? Pada kondisi di mana tubuh pasien membutuhkan perbaikan, maka dapat diberikan stem cell untuk mulai menginduksi sel-sel yang ada dalam tubuh diri dia, sehingga sel-sel itu akan memperbanyak dan memperbaiki semua yang buruk menjadi sehat. Tapi jangan lupa bahwa gaya hidup dan olahraga tetap menjadi satu kunci. Tapi stem cell merupakan satu terobosan untuk memperbaiki dan pengobatan mungkin secara lebih spesifik karena tidak memakai obat-obat konservatif atau bahan-bahan kimia, tapi memakai sel-sel yang berasal dari tubuh pasien itu sendiri. Kondisi ini boleh kita sebut regenerasi dong dok ya? Betul ya. Artinya kita bisa mengirimkan sel dengan program sehat ke dalam tubuh yang sedang mulai kehilangan arah, kehilangan program, dan sel-sel baru ini akan nyetir gitu ya, akan memandu supaya sel-sel yang kelupaan dengan program liar ini bisa dipandu lagi programnya. Kira-kira cerita seperti itu bisa diterima nggak dok sebagai konsep stem cell? Betul, itu adalah salah satu penjabaran secara sederhana, secara awam yang bisa diarahkan atau memandu bahwa sel-sel yang dimasukkan dalam tubuh itu nanti akan mengarahkan apakah dia harus memperbaiki
sejauh mana organ-organ yang rusak, atau dia harus hanya menjaga untuk organ yang sehat supaya tidak jatuh menjadi sakit. Dan yang jelas perilaku dari sel-sel tubuh itu diharapkan sama dengan asal dari sel-sel itu yang diambil dari tubuh si pasien sendiri. Sahabat sehat, kalau Anda menemukan hasil dari CDA high risk, deg-degannya luar biasa. Ternyata Anda punya pilihan untuk menemukan model dari treatment stem cell yang spesifik untuk kondisi ini. Dr. Herbowo bisa cerita, stem cell-nya beda lagi tentu ya dok? Betul. Untuk suatu kondisi di mana sudah didapatkan suatu penyakit, dalam hal ini lebih spesifik, misalnya cancer dan sebagainya, maka stem cell yang digunakan biasanya lebih mengarah ke apa yang disebut sebagai natural killer cell atau NK cell. Itu yang dipakai untuk bisa memperbaiki sel-sel yang rusak tadi. Dan ini memerlukan suatu tahapan untuk bisa dipersiapkan, dan jelas donornya berasal dari pasien sendiri, tapi ada tahapan-tahapan khusus dan pemrosesan khusus untuk mempersiapkan sebelum NK sel itu dimasukkan kembali ke tubuh pasien. Idenya menduga nih dok, minta konfirmasi, apakah namanya aja udah beda ya dia, natural killer, artinya sel yang akan membunuh gitu ya, secara natural, sel yang bekerjanya betul-betul udah keluar dari programnya. Berarti proses memilihnya dari banyak stem cell, dari banyak sel induk, itu dipilih yang spesial banget sehingga dia dapat nama khusus. Iya, betul. Jadi kalau disebutkan, biasanya saya lebih sering nyebut ini sel-sel jagoan. Jadi sel-sel terpilih yang diterjunkan ke medan, kemudian dia mempunyai cara khusus dan dia bisa membasmi secara lebih efektif. Dan ini makanya tahapan untuk persiapannya juga lebih khusus daripada stem cell. Jadi di laboratoriumnya juga butuh waktu khusus ya, untuk itu. Tidak ada kata tidak bisa. Kita tetap harus berusaha karena waktu kita hanya pencipta yang menentukan. Namun sepanjang kita masih berada dalam waktu kehidupan kita, kita tetap harus berupaya dan mengupayakan sehat agar dapat berkarya bagi sekitar kita. Kita sudah dengarkan penjelasan Dr. Herbowo tentang jenis-jenis kondisi yang bisa dibantu oleh stem cell. Dan stem cell ternyata butuh pengolahan yang juga berbeda-beda. Nah, tentunya sahabat sehat sekarang pengen tahu bagaimana caranya stem cell itu masuk ke dalam tubuh kita dan bagaimana sedikit-dikitnya waktu yang dibutuhkan. Jadi kita punya gambaran persiapan, ya kan? Setelah Anda melakukan action untuk melakukan screening CDA, lalu ngatur waktu dong untuk membuat kesehatan yang prima itu terwujud. Kalau saya bilangnya go low dong. Mau kita low, keep low. Medium, go low. High, apalagi mesti sliding to low. Mari kita dengarkan dari Dr. Herbowo. Gimana sih dok, stem cell itu dimasukkannya? Karena bayangan kami stem cell kan katanya adanya di tulang belakang kita. Kok ngeri banget ya kalau tulang belakang ditusuk-tusuk ya dok? Betul, jadi stem cell ini sendiri diambil dari donor. Itu sebenarnya bisa dari jaringan tubuh mana saja. Tapi yang biasa diambil itu adalah dari sayatan kecil di belakang telinga, sekitar 1 cm mungkin. Kemudian bekas lukanya bisa ditutup sempurna, tidak berbekas dan tidak mengganggu fungsi dari telinga itu sendiri. Jaringan yang diambil akan diproses di laboratorium mungkin selama 3 bulan, dipilah-pilah, diambil sel-sel yang dibutuhkan, diolah secara steril dan dikembalikan ke tubuh pasien sesuai apa yang dibutuhkan. Dan melalui apa? Melalui infus, jadi jarum infus biasa, dan biasanya bisa dalam 20-30 menit sudah selesai. Nah, kebutuhan yang diperlukan sendiri di situ bisa berbeda antara stem cell dan natural killer cell tadi.
di mana untuk natural killer cell jelas prosesnya lebih rumit dan juga membutuhkan waktu untuk diinfuskan kepada pasien, waktunya berbeda. Kadang-kadang jika stem cell biasa itu bisa diberikan hanya 1 sampai 3 kali, sedangkan untuk natural killer cell mungkin diperlukan 6 kali pemberian dengan jeda waktu mungkin sekitar 2 minggu setiap pemberian, sehingga untuk natural killer cell sendiri mungkin perlu waktu yang khusus dari pasien dan jelas kerjasama yang erat antara dua belah pihak, karena jika terputus di tengah maka terapi harus mulai lagi dari awal. Jadi itu yang bukan kita harapkan. Sahabat sehat, Anda dengarkan bahwa diri kita bisa mengobati kita sendiri juga, bahkan pada kondisi jenis penyakit yang sungguh-sungguh menjadi momok buat kita semua. Kanker sama sekali tidak nyaman untuk didengar ya dok. Betul. Karena kanker bukan hanya menyedot kondisi kesehatan kita, tapi menguras kita secara ekonomi dan juga memeras emosi dan berdampak psikologi bagi keluarga, sahabat, teman, bahkan pekerjaan keluarga kita. Maka sahabat sehat, pilihan bagi kita lakukan pemeriksaan, screening yang tepat, dan kita dengarkan pendapat Dr. Herbowo terhadap manfaat screening CDA untuk lanjut melakukan stem cell. Pada pemeriksaan screening CDA itu salah satu yang diuntungkan adalah pasien belum ada pada kondisi sakit. Jadi di sini pasien pada kondisi sehat, hanya kita sudah bisa memprediksi ke depan kira-kira dia akan menderita cancer atau penyakit yang bisa dideteksi dari pemeriksaan tersebut. Dan hal ini merupakan satu terobosan ilmiah saat ini yang dilakukan pengambilan spesimennya juga cukup sederhana, hanya sekitar 30 cc pengambilan darah seperti pengambilan lab darah rutin, dan kemudian diolah mungkin sekitar 2-3 minggu, hasilnya keluar dan kita sudah bisa menentukan apakah hasil tersebut termasuk dalam warna hijau, kuning, atau merah. Dan di sini juga bisa digambarkan dalam bentuk toge, ya. Toge sayuran itu, apakah dia masih baru biji, apakah sudah mulai menengah atau jadi kecambah. Dan kecambah ini yang sudah mulai merah, yang kita harus jelas-jelas perhatikan, karena bukan berarti dirinya sakit, tapi kemungkinan menjadi sakit adalah jauh lebih besar daripada mereka yang masih pada daerah hijau atau kuning. Nah, inilah kecepatan kita untuk segera beraksi, untuk menentukan sikap dan mulai mengambil keputusan untuk segera dapat melakukan stem cell terapi mungkin untuk kelanjutan dari hasil pemeriksaan CDA tadi. Sahabat sehat, dengan kita mengambil sikap, dengan kita memutuskan untuk selalu mengenali profil diri kita, profil kesehatan kita, maka kita bisa mengambil langkah yang lebih tepat dan hasilnya tentu saja kondisi kita menjadi lebih prima. Terima kasih banyak Dr. Herbowo. Sama-sama. Kita berharap sama-sama bisa membantu banyak orang, terutama mereka yang keluarganya sudah ada yang kanker. Betul. Ya. Atau ada kondisi lain mungkin dok yang teringat. Betul. Mungkin mereka yang sudah ada cerita-cerita dari keluarga bahwa dahulu mungkin neneknya atau siapapun pernah menderita kanker, itu adalah menjadi perhatian khusus untuk melakukan pemeriksaan CDA. Dan jika CDA ini sudah mendapatkan hasil, maka kita bisa lebih mengarahkan kira-kira ke depan kita harus bersikap gimana, dan yang jelas mengubah gaya hidup supaya lebih sesuai. Dan buat Dr. Herbowo lebih gampang memilih paket stem cell yang sesuai tanpa harus berpikir 2-3 kali ya dok. Betul. Tidak hanya riwayat keluarga, tapi juga kondisi yang tadi kita sebutkan karsinogenik. Perhatikan, kita akan mendapatkan edukasi lebih tentang karsinogenik pada kesempatan berikutnya. Bersama saya, Anne Gracia, Dayan Nazran Aza, dan Dr. Herbowo, kami ingin Anda semua sukses, maju, dan sehat.
Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karsinogenik adalah kondisi yang memicu hadirnya kanker. Kondisi yang mengubah program dari sel kita. Ada banyak hal yang bisa menjadi pemicu kanker dalam kehidupan manusia. Misal, dari polusi, dari gas, dari bahan kimia, dari kondisi dalam kita juga, stres yang berlebihan yang akhirnya memberikan informasi salah ke otak dan otak tidak mengenali lagi pekerjaan di dalam tubuh ini. Sahabat sehat Dayan, kita akan hadir menemani Anda dari setiap kondisi karsinogenik yang mungkin terjadi, dan kita ingin Anda mengenali situasi di sekitar serta profil diri sendiri. Bersama dengan platform Well-O, Anda bisa mendapatkan informasi profil pribadi yang membuat Anda memiliki pemetaan lengkap. Apakah Anda rentan terhadap situasi karsinogenik, atau Anda punya ketangguhan, resiliensi yang cukup pada situasi karsinogenik. Belum tentu kita harus lari meninggalkan kondisi tersebut. Kita bisa memperkuat diri untuk tetap berkarya pada bidang pilihan kita, pada bidang yang memang sudah menjadi profesi kita. Sahabat sehat Dayan, bersama kita bisa mengatasi dengan catatan. Kenali profil Anda, miliki peta yang dinamis, progresif, agar Anda selalu update, memiliki informasi kekinian, dan dengan catatan tersebut Anda dapat memilih yang mana yang tepat untuk mendukung dinamika kesehatan. Tidak ada sakit, tapi stay healthy.